Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengauditan yaitu Pak Farhan Dwinanda Hanisya Putra SAK MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Fitriani dari kelas A, Prodi Akuntansi S1 dengan NIM 230901502002. Baik, langsung saja. Apa sih itu etika profesi auditor atau apa itu etika profesi dalam audit? Etika profesi dalam audit ialah prinsip-prinsip moral dan aturan yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Etika ini penting untuk memastikan bahwa auditor sudah bertindak dengan integritas, objektivitas, dan transparansi dalam melaksanakan tugas auditnya. Tujuan utama dari etika profesi auditor adalah untuk menjaga independensi, kepercayaan publik, dan kualitas laporan audit yang diberikan. Selanjutnya yaitu dalam era globalisasi terdapat beberapa tantangan etika profesi yang dihadapi auditor, yaitu yang pertama yaitu tekanan dari klien dan pihak lain, yang dimana di era globalisasi ini auditor seringkali mendapat tekanan dari klien yang menginginkan laporan audit yang lebih menguntungkan meskipun laporan tersebut mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yang dimana hal tersebut itu menantang auditor untuk tetap menjaga integritas mereka. Dan yang kedua yaitu konflik kepentingan yang dimana hal ini terjadi ketika auditor memiliki hubungan pribadi atau bisnis dengan klien yang bisa mempengaruhi objektivitas mereka. Dalam era globalisasi, konflik kepentingan ini bisa lebih sulit dideteksi dan diselesaikan karena melibatkan banyak pihak dan negara. Dan yang ketiga yaitu kompensasi dan imbalan yang mempengaruhi objektivitas, yang dimana di beberapa negara auditor bisa mendapat bayaran tinggi berdasarkan jumlah atau jenis klien yang didapatkan, yang dimana itu dapat mempengaruhi objektivitas mereka karena ada kecenderungan yang memberikan opini yang menguntungkan klien demi imbalan yang besar. Dan yang keempat yaitu standar etika yang berbeda di berbagai negara. Setiap negara memiliki standar etika dan peraturan audit yang berbeda, yang dimana hal tersebut membuat auditor harus menyesuaikan diri dengan berbagai aturan tersebut saat beroperasi di banyak negara. Dan yang selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap keputusan etika. Seiring berjalannya teknologi yang terus berkembang, seperti penggunaan data analistik dan AI, hal tersebut menghadirkan tantangan baru bagi auditor, yang dimana mereka harus memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan itu atau saat mereka menggunakan teknologi tersebut itu tidak melanggar prinsip etika profesi, seperti auditor harus menjaga kerahasiaan data perusahaan karena di era globalisasi ini menjaga kerahasiaan data perusahaan itu akan lebih sulit. Dan yang keenam itu pengawasan yang lebih terbatas, pengawasan yang lebih terbatas dalam lingkungan internasional, yang dimana dalam lingkungan global pengawasan terhadap perusahaan bisa lebih lemah, yang memungkinkan terjadinya kegiatan tidak etis seperti memanipulasi laporan keuangan, yang dimana auditor harus tetap menjaga profesionalismenya meskipun pengawasan tersebut itu lebih terbatas. Dan yang ketujuh yaitu perbedaan penafsiran terhadap peraturan internasional. Meskipun ada standar internasional seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS dan ISA, yang dimana tiap negara itu menafsirkan peraturan tersebut dengan cara yang berbeda, yang dimana hal tersebut itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang dicatat dalam laporan audit dan kenyataan yang terjadi. Dan yang kedelapannya itu pengaruh budaya terhadap keputusan etis. Ya, budaya lokal bisa mempengaruhi cara auditor menghadapi dilema etika. Sebagai contohnya itu kegiatan seperti memberi hadiah untuk membangun hubungan bisnis. Mungkin hal tersebut itu dianggap biasa di beberapa negara, tetapi bisa dianggap melanggar, tetapi dalam beberapa negara hal itu juga bisa dianggap melanggar, yang dimana dalam hal ini auditor harus menyesuaikan dengan standar etika yang berlaku meskipun ada pengaruh budaya lokal. Dan tantangan yang terakhir yaitu tantangan dalam menjaga independensi. Independensi merupakan salah satu pilar utama dalam etika profesi auditor.
Namun dalam era globalisasi, menjaga independensi itu bisa menjadi semakin sulit, terutama ketika auditor harus bekerja dengan perusahaan multinasional yang memiliki, banyak kepentingan di berbagai negara. Auditor dapat merasa tertekan untuk menyesuaikan opini mereka agar lebih cocok dengan keinginan perusahaan atau klien, yang di mana, hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dan mengarah pada pelanggaran etika. Baik, adapun kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, tantangan etika yang dihadapi auditor di era globalisasi sangat kompleks dan beragam. Namun, tantangan ini juga membuka kesempatan bagi auditor untuk memperkuat kompetensi mereka, menjaga integritas, dan memastikan bahwa mereka dapat terus memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di dunia bisnis yang semakin global. Dan juga, etika profesi bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.